اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bimbingan Haji bareng ANB. Mau tahu panduan haji yang mabrur? Tertarik untuk haji yang sesuai sunnah? Ikuti bimbingan haji bersama ANB yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Amin Nurbait. Hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas hidayah iman dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan aneka ibadah dan ketaatan kepadanya. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap amal yang kita lakukan diterima oleh Allah dan menjadi tabungan kelak di yaumil akhir. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Pada hari di mana ada wajah yang berubah menjadi putih dan ada wajah yang berubah menjadi hitam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah." Besok di hari kiamat, wajah ahli sunnah wal jamaah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wajah yang putih. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka sesuai dengan latar belakang kondisi agamanya ketika di dunia. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, semua umat yang beragama mereka mengakui bahwa agamanya lah yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan. Agamanya yang akan mengantarkan untuk bisa masuk surga. Yahudi mengklaim demikian. Nasrani juga punya klaim yang sama. Mereka mengatakan sebagaimana dikutip oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan bisa masuk surga kecuali orang yang dalam agama Yahudi atau dia beragama Nasrani. Dan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bala man aslama wajhahu lillah. Sebaliknya, orang yang berhak mendapatkan surga Allah adalah mereka yang memasrahkan wajahnya untuk Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu 'inda rabbi. Orang semacam inilah yang akan mendapatkan pahala di sisi Rabb-Nya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka mendapatkan jaminan tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan bersedih, alias mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhasil menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus beberapa sahabat untuk mengumumkan di pelosok-pelosok kota Mekah, menyampaikan sebuah pesan, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Sesungguhnya tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang yang beriman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai salah satu sahabat yang mendapatkan pesan ini, beliau mengatakan, faunadi biha hatta saqila sauti. Aku pun menyampaikan ini kepada masyarakat. Aku pun menyampaikan pesan ini kepada umat manusia hatta saqila sauti, sampai suaraku parau. Sehingga Nabi SAW memberikan penekanan bahwa hanyalah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan surga Allah taala. Selanjutnya jamaah dimakan Allah, ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah iman,
Maka ini merupakan nikmat mutlaqah, nikmat yang bisa dia rasakan di dunia dan di akhirat. Sebab para ulama mengatakan nikmat itu ada dua. Yang pertama adalah nikmat muqayyadah. Apa itu nikmat muqayyadah? Nikmat yang hanya bisa dirasakan oleh hamba ketika dia hidup di dunia, dan itu pun sifatnya terbatas. Itulah nikmat duniawi, seperti nikmat makanan, nikmat kehidupan, dan seterusnya. Begitu orangnya sudah meninggal dunia, atau begitu orangnya sudah dicabut oleh Allah kemampuan dia untuk merasakan kenikmatan lahiriah, maka nikmat itu sudah hilang. Yang kedua adalah nikmat mutlaqah. Apa itu nikmat mutlaqah? Nikmat yang bisa dirasakan kelezatannya baik ketika di dunia maupun di akhirat. Dan nikmat mutlaqah adalah nikmat iman. Bagi hamba yang memiliki nikmat iman, maka hakikatnya dia mendapatkan hak untuk bisa mendapatkan nikmat yang abadi ketika di yaumil akhir. Semakin tinggi nikmat seorang hamba berupa nikmat mutlaqah, maka akan semakin besar kesempatan dia untuk bisa mendapatkan surga Allah dengan lebih cepat. Karena itulah jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kita untuk menjadi hamba yang istiqamah, minimal istiqamah menjadi muslim, sebagaimana dalam pesan yang sering dikutip oleh khatib pada saat mereka menyampaikan khutbah Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sampai kalian mati kecuali kalian dalam kondisi beragama Islam. Kalaupun kita tidak bisa istiqamah menjaga tahajud, kalau mungkin kita tidak bisa istiqamah menjaga salat sunnah atau puasa sunnah, maka minimal kita istiqamah menjadi seorang muslim ahlu sunnah, karena ini merupakan syarat utama agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hindari yang namanya perbuatan pembatal iman. Para ulama mengatakan 5 rukun Islam yang kita kenal, mulai dari syahadat sampai ibadah haji, semuanya punya pembatal. Kita mengenal ada pembatal salat, ada pembatal puasa, ada pembatal zakat, demikian pula ada pembatal haji. Maka demikian pula ada pembatal syahadat. Kapan syahadat seorang hamba itu batal? Syahadat seorang hamba itu batal apabila dia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Apabila kita melakukan pembatal salat, amal yang lain tidak jadi batal. Kalau kita batal puasa, salat kita tidak jadi batal. Kalau kita batal membayar zakat, puasa dan salat kita tidak jadi batal. Namun ketika orang batal syahadat, maka 4 rukun Islam di bawahnya semuanya tidak ada gunanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan perbuatan syirik bentuknya apapun, maka Allah haramkan dia untuk masuk surga. Allah haramkan dia untuk masuk surga. Wa ma lidh-dhalimin min ansar wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim alias orang musyrik tidak akan mendapatkan pertolongan. Nabi SAW bercerita upaya yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam menolong bapaknya. Bapaknya yang bernama Azar mati dalam kondisi menyembah berhala, mati musyrik. Nabi SAW bercerita, Allah mempertemukan Ibrahim dengan Azar. Wa fi wajhi qatarah ghabarah, sementara di wajah Azar ada kotoran dan debu. Kemudian terjadilah dialog. Maka Nabi Ibrahim berusaha untuk membela bapaknya dengan mengatakan, "Ya Rabbi, alaysa qad wa'adtani innaka la tuhzini yauma yub'atsun." Ya Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan membuat aku sedih ketika engkau bangkitkan manusia, alias ketika di hari kiamat. Wa ayyul khizyi akhza min abil ab'ad, dan kesedihan mana lagi yang lebih mencekam dibandingkan kesedihan karena aku dijauhkan dari bapakku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab pembelaan Ibrahim ini kepada bapaknya dengan Allah katakan, "Inni haramtul jannata 'alal kafirin." Aku haramkan surga untuk dihuni oleh orang-orang kafir. Ini jamaah yang dimulakan Allah menjadi pelajaran besar bagi kita. Mari kita jaga baik-baik iman yang merupakan anugerah terbesar ini. Jangan sampai batal dengan perbuatan kekufuran maupun perbuatan kesyirikan yang kita lakukan. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala,
Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dan menjaga kita dari segala bentuk perbuatan kesyirikan. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah. Bagian dari doa Ibrahim alaihissalam, beliau mohon kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku agar jangan sampai kami menyembah berhala. Seorang ulama ketika membaca ayat ini mengatakan, wa may ya'manul bala ba'da khalilir rahman. Siapa lagi yang lebih merasa aman dirinya terbebas dari gangguan kesyirikan setelah dia mendengar doanya Khalilur Rahman, doanya Ibrahim yang memohon kepada Allah perlindungan dari perbuatan kesyirikan. Kita lebih butuh terhadap doa ini karena jelas iman kita jauh di bawah Ibrahim dan tidak bisa dibandingkan dengan Nabiullah Ibrahim. Karena itu jamaah berkat Allah, bantu usaha kita untuk istiqomah di atas Islam dan iman yang baik dengan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah bimbingan. Sebab hati manusia itu gampang berbolak-balik. Nabi SAW pernah mengisyaratkan akan adanya ujian di akhir zaman. Ya'ti 'alan nasi fitanun ka qita'il lailil mudlimah. Akan muncul ujian besar di tengah manusia seperti sepotong malam yang gelap. Kemudian beliau menyebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulul mu'minan wa yusbih kafiran. Ada orang pagi hari mukmin, sore jadi kafir. Ada orang pagi harinya mukmin, ada orang sore harinya mukmin, pagi jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan secuil dunia. Dan itu terjadi di akhir zaman. Maka kita layak untuk banyak mohon kepada Allah. Salah satunya dengan banyak mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mati di atas Islam dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Allahumma amitna 'alal islami wa sunnah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qumu ila salatikum.